Lagi mikirin apa? Enggak. Aku cuma gak enak aja dengan sikap anak-anakku, Mas. Kalau Adila bisa terima aku, harusnya anak-anakku juga bisa terima Mas, kan? Ya, sudahlah. Gak usah dipikirkan. Mungkin Adi dan Bara itu butuh waktu banyak untuk bisa mengakui saya sebagai ayahnya. Oh iya, Adi dan Bara itu sarjana teknik sipil ya? Iya. Kenapa, Mas? Saya berencana untuk mengajak mereka bergabung di kantor. Ya, mudah-mudahan mereka bersedia. Insya Allah. Ini salah satu cara saya lebih dekat lagi mengenal mereka. Dan begitu juga sebaliknya. Apaan nih? Dari siapa coba? Bara. Adi. Bara. Adi. Bara, Adi. Iya, iya. Ada apa, Del? Aku nggak bisa nerima barang ini dari kalian. Aku nggak mau kalian salah ngertiin sikap aku. Oh, bagus. Ternyata kamu ada ngasih sesuatu ya buat dia. Kamu juga? Denger ya, kita itu udah jadi saudara. Bisa nggak sih kalian berdua ngertiin perasaan aku? Ngertiin perasaannya ayah sama ibu dengan cara menghilangkan rasa cinta kalian ke aku. Bisa nggak? Tumben ya, ngajak aku bahas masalah perusahaan. Biasanya kan ayah ngurusin sendiri. Saya pikir sudah saatnya ada penerus yang gantiin ayah nanti. Ayah kan tahu, aku tuh nggak bisa ambil posisi di perusahaan ayah. Kuliah aku itu beda jurusannya sama yang di bidang perusahaannya ayah. Ya, ayah tahu kamu lebih mengarah kepada desain. Ya, ayah dukung kamu menjadi seorang perancang busana. Maksud ayah gimana sih? Ayah berencana mau mengajak Adi dan Bara bergabung di perusahaan ayah ini. Ayah udah yakin? Ayah serius? Ya, sudah saya pikirkan. Kalau mereka berdua mau bergabung di perusahaan ini, hubungan kita akan lebih baik dan lebih dekat. Ya. Menurut kamu gimana? Ya kalau udah keputusan ayah, ya aku bisa apa? Ini baru namanya kantor bos. Apartemen ini dibangun dengan sedemikian rupa. Sudah ramah lingkungan, sistem tenaga surya yang lebih ditonjolkan. Emang rencananya di mana, Om? Ini masalahnya. Saya minta bantuan kalian untuk mencari di mana tepatnya lahan itu akan dibangun untuk apartemen ini. Di dalam proposal ini sudah tertulis jelas
Apartemen dibangun daerah Kapuk Muara. Kita tinggal bangun aja. Cocok itu. Yang penting kita dapat keuntungan. Sekarang gimana caranya kita bisa bayar mereka untuk singkirin mereka? Itu yang tidak saya setuju. Kalau tidak memungkinkan kita mencari lahan yang cocok tanpa menggusur, terpaksa. Apartemen ini saya batalkan. Om gimana sih Om? Ngapain kita meeting capek-capek kalau memang ujung-ujungnya nggak jadi? Nggak ada gunanya kita meeting. Di mana keuntungan yang kita cari? Ya, tapi kan jangan sampai kita mencari keuntungan merugikan orang lain. Kenapa? Stres? Gimana nggak stres? Kalau aja tuh apartemen jadi dibangun, udah tahu dong berapa duit yang akan ngucur buat kita. Tenang. Aku tahu bagaimana caranya. Kami menolak dewasa! Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka demo? Menurut informasi dari security, mereka semua warga Kapuk Muara, Pak. Warga Kapuk Muara? Iya Pak, mereka semua warga yang tidak mau digusur Pak. Digusur? Siapa yang gusur? Begini Pak, tim kami sudah menyelesaikan urusan ganti rugi. Tapi entah mengapa mereka semua tidak terima Pak. Loh, kenapa mereka bisa bertindak sendiri sebelum saya kasih izin? Bapak yang sudah memberikan izin sejak 1 minggu yang lalu, Pak. Nggak pernah saya memberikan izin. Ini proposalnya. Proposal ini belum pernah saya tanda tangani dan belum saya setujui. Tapi Pak, di dalam proposal ini sudah ada tanda tangan Bapak. Nggak mungkin. Proposal ini belum pernah saya tanda tangani. Tenang. Tenang semua. Saya mau ketemu Pak Rudi, Pak. Ya, saya sendiri Pak Rudi. Pak, kami tidak mau tanah ini digusur. Ini tanah milik kami, betul nggak? Ya. Nanti akan kami jelaskan. Kami merasa ditipu. Uang ganti yang Bapak berikan tidak sebanding dengan apa yang kita dapat. Betul. Siapa yang tipu? Nggak ada yang tipu. Pak, sampai sekarang uang belum diberikan. Sementara aparat sudah mulai bekerja. Kami tidak terima. Pokoknya Bapak harus tanggung jawab. Bapak baik-baik aja. Ada apa dengan ayah? Ayah sakit apa? Udah, kita sekarang tenang dulu ya. Kita tunggu keterangan dokter. Kita nggak usah panik. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu. Tapi kemarin-kemarin ayah kondisinya baik-baik Keluarga aja. Bapak Rudi? Dok? Iya. Ibu, pasien terkena serangan jantung, Bu. Pasien dibawa ke sini sudah dalam keadaan kritis. Dan kami sudah melakukan tindakan dengan semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain. Maksudnya? Pasien tidak tertolong, Bu. Ini nggak mungkin, Dok. Ini nggak mungkin, ayah saya sehat kok. Dok, saya mohon sama dokter, tolong selamatin ayah saya. Saya nggak mau ditinggal pergi sama ayah saya. Saya mohon sama dokter. Ibu. Ibu banyak bersabar ya. Emangnya Pak Rudi udah pasti mati ya? Ya, sudah. Kita sebagai manusia yang bisa menerima. Kamu harus belajar ikhlas, ya. Iya, ini tuh namanya udah kehendak Tuhan. Kalau udah kehendak mau diapain lagi? Sabar aja udah. Dok, dia
Di mana sekarang Pak Rudi? Pasien ada di ruangan gede. Silakan. Ayo sayang kita ke situ. Ayah. Ini nih yang aku tunggu-tunggu. Harusnya dari waktu itu ya kan? Kenapa baru sekarang?